Kalau trennya itu mulai tahun 2014 sampai 2017 kita sistemnya itu mitra, petani itu beli bibit ya, lalu kita ambil lagi. Kedepannya kalau saya itu ingin mengembangkan reseller kita. Ya, salam warga Taniling TV. Saat ini kita berada di Kabupaten Tulungagung. Pada video kita kali ini kita akan mengulas tentang usaha ikan cana yang ditekuni oleh Mas Niko dan Mas Gavin. Nah, seperti apa usaha ini, kemudian seluk-beluknya, kemudian ceritanya seperti apa. Mereka berdua masih muda, jadi semangatnya luar biasa, kemudian aktivitas usahanya juga luar biasa. Seperti apa kegiatan usaha mereka, terus ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV dan download aplikasi Taniling di Play Store. Salam warga Taniling TV, saat ini kita berada di Kabupaten Tulungagung. Ini berarti masuk kota ini ya? Kota, kabupaten. Masih masuk kabupaten ya, masih masuk wilayah kotanya. Kalau boleh tahu ini tepatnya di mana ini, Mas? Ringin Pitu. Ringin Pitu. Ya, kita sudah bersama tim dari Niki Aquatic ya? Iya, betul. Niki Aquatic ya. Nanti silahkan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama silahkan memperkenalkan diri dulu. Jadi Mas Niko dan monggo. Saya Niko, asli Tulungagung. Jadi saya di sini itu sebagai owner atau petani ikan cana. Jadi untuk wilayah Tulungagung saat ini yang paling besar di sini. Oh, ya. Untuk cana. Cana. Ya. Oke. Cana terbesar di Tulungagung ya. Benar. Lanjut, masih monggo perkenalan dulu. Saya dari Gavin, kita dari timnya JFT atau Niki Aquatic. Ya, tugas saya di sini untuk cari bebian, bebi ikan cana gitu, untuk dimasukin ke petani-petani untuk pembesaran gitu. Setelah itu baru kita lanjut untuk penjualan gitu. Ya, kalau Niki Aquaticnya itu berarti awal mulanya tahun berapa? Awal mula itu tahun 2016. 2016? Iya. Wah, berarti sebelum pandemi? Sebelum pandemi. Tapi dulu memulainya? Memulainya dulu itu belajar dari bapak. Iya. Tahun 2005-an. Oh, 2005-2006 itu. Bantu-bantu, lalu setelah lulus sekolah itu mulai belajar sedikit-sedikit. Iya. Terus terjun mulai tahun 2016 itu. Untuk ikan cana itu kan ketika dari bibit kemudian sampai bisa dipanen atau petani menjual itu bisa di umur berapa? Kalau dari buratia telur itu 1 hari itu sudah menetas. Ya. Dari telur itu sudah menetas, terus kita rawat, kita kasih artemia itu selama kurang lebih, kalau saya mainnya kan artemia full, ada yang pakai merutu tapi saya artemia full itu sekitar 1 bulan. Itu sudah mulai, setelah itu masuk ke casut. Casut itu sekitar 2 minggu sudah bisa dimasukkan ke kolam pembesaran. Balik lagi ke Mas Niko. Mas Niko, untuk yang usahanya di cana itu berarti sistemnya ini seperti apa? Ini ada petani terus kalau kita sistemnya itu mitra. Iya. Jadi itu ada 2 sistem kalau di kita. Ya. Yang pertama itu petani itu beli bibit. Ya. Lalu kita ambil lagi setelah waktunya panen. Yang kedua, petani itu menyiapkan kolam sama pakan, bibit dari kita. Nanti yang ambil tetap kita, cuma nanti kita labanya dari apa itu ikannya itu kita bagi 2. Setelah dipotong biaya bibit sama biaya pakan, setelah itu kita bagi 2. Kalau sistem mitra.
Setelah itu kalau dari Mas Riko masuk ke Mas Riko didistribusikan sampai kemana saja? Kalau untuk pengiriman Surabaya, Malang, terus Jawa Tengah, Sumatera, terus Kalimantan, Makassar, dan paling jauh itu kemarin Brunei. Kirim ke Brunei? Iya. Wah, itu ribet nggak itu proses pengiriman? Enggak, mudah. Kalau pengiriman itu kita kan ada teman atau tim yang di Jakarta, jadi mereka itu shipper. Jadi kita kan dari sini tinggal kirim ke mereka, mereka itu lalu kirim ke luar negeri. Mbak, itu bisa dapat bayar dari luar negeri itu gimana ceritanya? Kita itu kan ya kalau sekarang kan enak zamannya medsos. Iya. Iya kayak Instagram terus TikTok itu kan jangkauannya luas. Berarti jalur media sosial yang digunakan yang paling dominan apa? Kalau untuk sekarang ya IG sama TikTok. IG sama TikTok. Reelsnya itu ya berarti? Iya. Nah, yang pengen saya tanyakan itu kan dari pengalaman sekian lama dari 2016 ya, apalagi malah dulu sama ayah kan sudah dari 2005 itu. Sampai sekarang itu kalau dilihat trennya itu bagaimana sih perkembangan trennya kalau dulu? Kalau trennya itu mulai tahun 2014 sampai 2017 itu Predator memang lagi in. Cuma dari 2018 itu yang naik Cupang. Oh iya. Cupang down, naik Cana. Naik Cana kita kan kalau untuk Cana itu sebetulnya main itu mulai tahun 2017 kalau nggak salah. 17 awal itu harga masih mahal-mahal banget. Belum ada yang ternak di sini. Jadi kita datengin dari importer. Importer itu mereka ngambil dari India, Vietnam, Cina. Jadi kita ngambil dari importer. Beli cuma 5-10 ekor. Itu kenalnya dulu ya juga lewat medsos. Medsos ya. Lewat medsos. Wah, ya itu luar biasa ya. Apa namanya, akhirnya dunia medsos itu luas. Iya. Bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Iya. Itu yang menarik sekali. Jualnya tadi juga lewat medsos gara-gara tahunya kan. Iya. Wah, itu yang jadi bawa perubahan. Oh ya, waktu pandemi bagaimana? Waktu pandemi sangat kencang. Tambah ramai. Malah kurang-kurang barang itu. Nah, bisa diceritakan omsetnya waktu pandemi itu kan bisa jadi menarik itu. Kalau pandemi kemarin itu cenderung stabil sih, maksudnya tidak terlalu kencang, tidak terlalu down. Kalau awal-awal pandemi waktu PSBB itu paling 1 bulan sekitar bersih ya 10 sampai 15 juta. 10 sampai 15 juta. Terus kalau pas PPKM ini, itu 1 bulan bersih bisa 25 sampai 30. Oh, malah justru lebih meriah ya? Iya, lagi in. Terus in banget soalnya. Banyak-banyak kontes itu, jadi mereka orang-orang yang di luar itu pada mulai ingin tahu. Jadi permintaan pasar itu mulai meningkat PPKM. Iya, sebelum ke Mas Gavin yang bahas soal kontes, itu dengan pendapatan yang seperti itu, jumlah ikannya itu yang sebulan itu bisa berapa ekor itu kalau ngitung? Kalau sebulan sekitar 5.000 sampai 10.000 ekor. Yang keluar masuk itu. Iya. Nah, ini kan berarti kalau ngomong usahanya bentuknya seperti itu ke Mas Riko, ini berarti kan supplier untuk agen-agen ya? Iya. Ya, jadi yang di daerah-daerah itu agen begitu? Iya, mereka itu reseller kita banyak di luar kota. Jadi dari sini bahan materi ke kota-kota itu tadi, kemudian dari kota itu tadi baru ke penghobi kan? Iya, betul. Oh, gitu. Ya. Jalurnya seperti itu. Kalau yang kolamnya sama petaninya berarti ada berapa ini? Monggo Mas Riko. Kalau kolam pribadi saya itu ada sekitar 25 peta. 25 peta. Segini ini berapa peta? Ini kan 15 semuanya. Yang di sana 10. 15 peta, di sana 10.
Berarti 25 peta. 25 peta rumah pribadi. Petaninya? Kalau petani mitra saya itu sekitar kalau saat ini sekitar 40-an orang. 40-an. Itu rata-rata kulangnya berapa? Rata-rata ya ada yang 2, ada yang 4, ada yang 10. Enggak pasti. Kita ambil rata-rata 4 berarti. Ambil rata-rata 4 lah. Iya. Wah, lu banyak sekali berarti itu. Banyak ya. Wah, ini kan ada potensi. Saya melihatnya bahwa dengan usaha yang dilakukan di Nisi Aquatic ini kan petaninya banyak, kolamnya juga banyak, Mas Niko sendiri juga banyak kolam. Berarti kalau untuk supply itu kan berarti tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, buat warga Taniling yang berminat, ketika pengen jadi agen, selain menghubungi, kira-kira kalau mau jadi agen itu yang perlu dipersiapkan itu apa sih? Kalau untuk dipersiapkan biasanya akuarium, terus sama lampu, terus sama untuk kirim-kirim mungkin oksigen yang paling utama ya. Nah Mas Gavin, kalau tadi kan Mas Niko sudah menyampaikan tentang kalau mau jadi reseller. Nah ini kan barangkali ada reseller yang lain yang memang sudah jalan. Kalau di Nisi Aquatic sendiri itu berarti produk yang ada itu apa saja, terus kualitasnya bagaimana begitu? Kalau kita yang produk yang paling ada itu adanya di Blue Pulchra, Asiatica, Andrao, Strewarti itu kita masih ada. Untuk striata albino juga ada. Ini rencana mau masukin Blackberry juga. Terus ya itu aja produk kita. Kalau untuk keunggulan produk kita, ikan kita besar dan murah. Yeah. Nah kalau yang di sini yang kita ngomong jenis dan harga. Iya. Urutkan. Nah, kalau jenis yang paling harganya paling murah dan paling umum ya range lah, jangan harga pasti ya. Iya. Jadi ketika ngomong misal 120 ya 100 sampai 150 untuk harga saat ini kan. Siap. Kalau untuk Blue Pulchra kan kita main dari size 8 sampai size 13 cm. Itu untuk range harganya kita dari 22 sampai 50, 60 gitu. Tergantung untuk ikannya kondisinya gimana, itu untuk Blue Pulchra. Ya. Kalau untuk Asiatica kita main mulai dari ikan 78 cm itu dari harga 20. Nanti untuk paling gedenya range-nya itu sekitar 15 cm bisa di 70, 80 sampai 100. Itu bisa. Ya. Terus untuk Andrao kita main di size 56 itu kita main di harga 30-an. Terus untuk paling besarnya di 910 kita main di 60, 75 gitu. Terus ada lagi yang Strewarti, ini yang lagi banjir ikannya. Strewarti ini kita main di size cuman di size 12 saja. Jadi untuk harganya di sekitar 120 ke 150. Itu aja kalau untuk ikan dari pembesaran kita. Iya. Nah kalau tadi yang albino. Albino, striata albino tadi untuk harganya di size berapa tadi? 13-15 itu di harga 130 sampai 150 juga itu. Begitu. Wah, itu di kecil-kecil itu kalau kira-kira di daerah lain bisa laku dijual berapa itu Mas Niko? Yang albino tadi itu? Yang albino itu sekitar pasarannya sekitar 200-an. Oh, bisa 200 ya iya. dijual? Iya. Wah, itu biaya ongkir kan jadi nggak mahal kan itu biaya ongkir? Enggak, kalau kita kayak kirim kita kan lewat kereta atau bus itu ongkirnya kan cuma 60.000. Jadi kalau ngambil 10, katakanlah ngambil 10 ekor. Iya, cuma 6.000. Itu iya. Per ekornya kan kena 6.000. Ah iya, kasih keuntungannya dari sini anggaplah 150, di sana bisa 200. Ya, lumayan. Wah ya, buat yang berminat jadi ya langsung saja bisa hubungi nanti. Apa yang harus dipersiapkan dan kira-kira apa bentuknya seperti apa, jenisnya apa saja nanti bisa kontak langsung. Ya ini topik terakhir. Nisi Aquatic ini rencananya mau seperti apa lagi ke depan ini?
Ya untuk kedepannya kalau saya itu ingin mengembangkan reseller kita sih. Wah, jadi pengembangan reseller ya. Wah, berarti ini kalau yang mau jadi reseller justru kesempatan kan? Kesempatan Dari sekali. Misi Aquatic-nya pengen mengembangkan, bagi yang berminat bisa langsung kontak. Ya, demikian warga Taniling TV, semoga bincang-bincang kita menjadikan wawasan baru, menjadi inspirasi baru buat yang ingin mengawali usaha atau mengembangkan usaha di Cana. Ini jadi peluang yang menarik. Juga inspiratif bahwa Mas Niko berawal dari orang tuanya akhirnya meneruskan. Jarang-jarang Mas karena itu. Ya. Biasanya itu orang tua bisnisnya apa, anak itu udah beda. Ya, Ya. beda. Kalau ini jadi menarik sekali. Ya. Demikian, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi Taniling di Play Store. Salam Taniling TV. Bisnis agri tak pernah mati.